Yo, halo sebelah lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, di hari Minggu ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin dan Ethereum kembali teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya teman-teman ya. Kayak kita pembahasan untuk Bitcoin terlebih dahulu. Memang kita lihat ya, tahun dari kemarin ini dia masih sideways setelah memantul teman-teman ya, dari kisaran 36.300-an dolar ya, udah mengalami pemantulan, di mana ini adalah masuk skenario terbaik dari 3 skenario yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi memang kemarin itu ya teman-teman, saya udah infokan ini di lowest point sebelumnya. Oke, ini juga sudah saya tandain ya. Itu di kisaran 32.900-an ya. Ketika memang dia ada rejection terakhir kali teman-teman ya, ketika dia drop tidak boleh di bawah lowest point sebelumnya atau create yang namanya lower low. Setidaknya dia harus create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya. Ya, berarti ini syaratnya sudah terpenuhi ya, teman-teman. Dia sudah membentuk yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya. Dan kemudian dia berhasil breakout teman-teman, setelah percobaan beberapa kali kena reject ya. Beberapa kali ini kena reject teman-teman ya. Akhirnya ke 5 kalinya ini berhasil. Ini time frame 4 jam by the way. Oke, sekarang ini dia masih sideways kecil ya, tahun di range sekitaran 40.900 sampai 41.900-an dolar. Jadi masih di range itu, dia sideways kecil teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat juga sebelumnya ini menjadi target ya. Target pertama sudah achieve ya, dimana itu di kisaran 40.500 dolar sampai kisaran 41.000 dolar ya. Jadi ditandai dengan 2 garis warna biru ini. Jadi setidaknya kalau misalkan untuk koreksi terdekat, yaitu di kisaran area situ, kembali untuk koreksi si Bitcoin terdekatnya nih ya, masuk ke area sini. Nah, dimana juga itu udah deket dengan MA 200 time frame 4 jamnya atau garis warna hijau ini teman-teman ya. Jadi itu yang bisa diperhatikan untuk istilahnya target terdekat kalau misalkan dia drop ya, kemudian mengalami pemantulan teman. Jadi itu menjadi target support terdekat, kan sebelumnya menjadi resisten dan ini menjadi support lagi, karena memang sebelumnya ini berfungsi menjadi support juga teman ya, kisaran area ini. Oke, jadi kalau misalkan pun dia cuman istilahnya koreksi cuman ke area sini kemudian melanjutkan penguatan, itu udah bagus banget. Jadi dia nggak usah testing lagi di area sini yang sebelumnya menjadi strong resistance teman-teman ya, dan potensialnya menjadi new support untuk si Bitcoin ya. Jadi tidak usah sampai retest ke sini untuk melanjutkan penguatan. Jadi kalau misalkan yang terbaiknya ya udah dia cuman istilahnya koreksi ke kisaran ini kemudian mengalami penguatan kembali atau pemantulan ataupun rebound kembali, meneruskan bullish momentumnya ya. Jadi perhatikan untuk dua area ini area pertama dan ini untuk area kedua teman-teman ya. Itu untuk kalau misalkan kita mau melihat si Bitcoin lanjut naik lagi. Kenapa? Kalau misalkan itu terjadi ya, dia masih create yang namanya higher low ya dari lowest point sebelumnya nih di area sini. Jadi kalau misalkan pun dia koreksi ke sini, dia masih membentuk ya higher low. Atau juga kalau misalkan dia koreksi terdalamnya ke kisaran ini, juga masih membentuk ataupun create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya ya. Oke teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan untuk dua area support terdekat untuk si Bitcoinnya. Oke. Nah, next lagi target masih sama teman, yang seperti kemarin saya sudah sampaikan, yaitu di sini kisaran 42.900 sampai 44.000 dolar, yaitu menjadi next target resist. Nah, nextnya lagi kita bisa tarik dulu teman ya untuk garis trendline yang tidak mungkin saya reminder kembali ya. Nah, ini teman ya, sebelum kita mencapai ke area target next lagi, ini juga ada garis trendline yang sebelumnya ini berfungsi ya teman ya, nih berfungsi menjadi support dan menjadi resisten untuk si pergerakan Bitcoin. Jadi ini potensialnya dia udah mendekati kisaran 42.300 dolar, itu menjadi resisten juga nih ya, sebelum dia mencapai ke next target yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman. Jadi itu bisa diperhatikan juga ya. Jadi ini untuk target pertama, ini menjadi target keduanya ya teman-teman ya. Jadi ini garis ini sempat kelupaan saya teman-teman ya. Jadi ini untuk target pertama untuk terdekat. Lalu ini untuk target kedua ya teman-teman ya. Lalu untuk target ketiganya ya, kemarin juga saya sudah sampaikan kembali di. Kemudian next target di kisaran ini ya, 45.500-an sampai kisaran 46.000-an dolar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya tandain ya, jadi mungkin bolehnya sekitar inilah teman-teman ya. Jadi ini menjadi next target lagi ataupun target ketiga dari Bitcoin ataupun target kenaikan Bitcoin lah, yang sebelumnya ini menjadi support dan lain sebagainya nih. Ya, jadi potensialnya menjadi new resistance tahun. Jadi memang ada target 1, 2 dan ini ketiganya dari kenaikan Bitcoin ya, menjadi target resistance. Ya, tentunya kembali saya ingatkan atau reminder kembali, ketika memang Bitcoin menemui atau menyumpai ke beberapa target resistance ini, kalian bisa mulai mengurangi posisi. Oke, jadi itu untuk sekilas pembahasan si Bitcoinnya.
Cuman memang untuk skenario terburuk ya, mungkin ini saya bahas terakhir untuk skenario terburuk ya, kalau misalkan di dua area ini tidak mampu dipertahankan, dia bakalan testing kembali di lowest point terakhir, yaitu di kisaran 36.600-an dolar di sini. Ya, ini untuk skenario terburuknya untuk jangka pendek lah, teman-teman ya. Jadi perhatikan untuk 3 area support ini. Ya, kisaran 36.600-an, 39 ribuan, next lagi di kisaran 40.500 sampai 41.000 dolar, oke? Itu yang harus dipantau dulu lah untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Next, bahasan untuk si Ethereum juga sekilas saja, ini time frame 4 jamnya dia masih sideways di kisaran bagian atas ya dari trendline channel ini ya, ataupun kita bisa bilang trendline resistance dari channel ini yang sebelumnya terbang. Kalau dia udah mampu bertahan juga ya, atau di kisaran sini aja dia mampu bertahan, teman ya. Dimana itu sebelumnya kan juga berfungsi menjadi support ya, berfungsi menjadi support. Jadi memang ada potensi si Ethereum ini kuatlah bertahan di area situ, nggak usah koreksi lebih dalam ke area yang kemarin sudah saya sampaikan di kisaran 2.800-an dolar ya, lanjut mengalami kenaikan ya. Itu udah lebih bagus kalau koreksinya ataupun sideways di kisaran ini aja kuat, kemudian mengalami penguatan kembali. Di mana di area sini juga ada MA200 time frame 4 jam nih, garis warna hijau nih, yaitu di kisaran 2.900-an dolar, sekitar area itu. Jadi nggak usah koreksi lebih dalam untuk melanjutkan penguatan, dia cuman sideways sejenak di sini untuk melanjutkan penguatan, itu udah jauh lebih bagus ya. Cuman memang pesan saya selalu perhatikan untuk support terdekat dan support bawahnya lagi, teman-teman ya. Jadi jangan overconfident gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk targetnya teman-teman, untuk menjadi target si Ethereum masih sama ya, menjadi dua area nih, itu di kisaran 3.200 dan di kisaran 3.400 dolar ya. Jadi targetnya masih sama, supportnya tadi sudah saya infokan juga, teman-teman, dan time frame 4 jamnya sudah masuk ke area overbought nih untuk RSI-nya time frame 4 jam. Berikut juga untuk si Bitcoin-nya juga time frame 4 jamnya sudah overbought. Next lagi kita bahas untuk ETH Bitcoin sama Bitcoin Dominance ya. Jadi kemarin itu ada yang request, coba dong bahas ETH against Bitcoin ya, teman. Jadi ini kita bisa lihat ya, seberapa istilahnya penguatannya si Ethereum terhadap Bitcoin. Nah, kalau misalkan kita lihat dominasi si Bitcoin, yaitu kan Bitcoin Dominance ya, atau BTCD. Nah, di sini ETH Bitcoin itu adalah, ini kita bisa bilang juga Ethereum against Bitcoin, teman. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Untuk terakhir ya, ini time frame 4 jam, memang ini sesuai harapan ya, dia kena reject lagi di kisaran 42,7, kemudian mengalami penurunan ya sampai ke kisaran 41,3, terus dia rebound lagi. Sini yang pengen saya sampaikan ya, ini di tanggal 31 Januari 2022 ya, ini jam 8. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pergerakan Ethereum against Bitcoin ya di tanggal dan jam yang sama ya, ini berlawanan. Ketika Bitcoin dominasinya turun, nah ini ETH-nya malah naik nih, penguatan ETH. Berarti ya kita bisa lihat dominasi si Ethereum ini lebih kuat atau lebih mendominasi ketimbang Bitcoin-nya. Kita bisa lihat dari sini. Jadi penguatan dari dominasi si Ethereum terhadap Bitcoin ini mengalami penguatan, sedangkan untuk dominasi Bitcoin at the same time juga mengalami pelemahan. Ya, jadi itu yang kita bisa lihat, ataupun ya sebenarnya banyak yang harapkan kalau misalkan Ethereum itu lanjut mengalami penguatan terhadap Bitcoin. Kemudian dari price action juga kita bisa lihat ya, untuk si Ethereum itu bisa istilahnya outperform dari Bitcoin. Itu sebuah pertanda yang bagus, dan akhirnya harapan nantinya altcoin itu bisa mengikuti lajunya si Ethereum, karena Ethereum udah mampu outperform dari si Bitcoin kan, tahun. Jadi seperti itu ya harapannya. Jadi misalkan kita bisa lihat juga ya, next lagi ketika si Bitcoin dominasinya ini sudah mengalami penguatan kembali ya, dimana at the same time juga ya untuk si Ethereum ini mengalami pelemahan nih ya, candle merah nih, teman-teman. Di sini untuk Bitcoin dominasinya ini malah candle hijau nih tuh ya. Jadi memang selalu berlawanan, teman-teman ya. Jadi yang harus diperhatikan juga ini time frame 4 jam ya. Ini kalau misalkan hal yang perlu diperhatikan, ini juga terbentuk sebuah trendline resistance, teman-teman ya. Nah ini ya, ini harus mampu di break dulu untuk si Ethereum. Kalau trendline resistance ini mampu di break oleh si Ethereum, itu pertanda yang cukup baik. Berarti ya, soon or later kita akan melihat si Ethereum itu akan outperform dari si Bitcoin dari segi price actionnya ya, dimana nanti soon atau akan menyusul ya, untuk altcoinnya itu bisa ngikutin lajunya si Ethereum untuk bisa harganya paham lah dan lain sebagainya gitu ya. Untuk si Bitcoinnya atau Bitcoin dominasinya ini malah melemah. Nah kita harapkan kan melemah, terus harga Bitcoin mungkin akan sideways atau naiknya cuma dikit-dikit doang ya. Kemudian Ethereum itu lajunya lebih kenceng dari si Bitcoin, berarti kita bisa lihat Ethereum udah outperform dari Bitcoin. Kemudian juga kita lihat ya, ini juga ditandai dengan kalau misalkan dia sudah mampu breakout, teman-teman ya, dan nanti kita juga soon akan melihat altcoin itu berterbangan harganya ya, atau bisa kita bilang juga
lumayan ngepam lah dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si Ethereum against Bitcoin. Nah ini berarti dominasi si Ethereum terhadap Bitcoin dan selalu berkebalikan ya teman ya. Kalau misalkan kita pengen Ethereumnya ini dominasi menguat, berarti Bitcoinnya itu kita berharap atau kita akan melihat kalau misalkan dominasi Bitcoin itu akan cenderung melemah ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominasinya itu melemah, kemudian Ethereum dominasinya itu akan menguat ya terhadap Bitcoinnya, yaitu pertanda yang cukup bagus untuk altcoin juga akan terdampak soon or later-nya ya. Jadi itu sekilas informasi yang bisa saya sampaikan untuk Ethereum against Bitcoin dominasi ya teman ya. Kemudian price action dari isi Bitcoin dan Ethereumnya, beberapa areanya teman ya sudah saya sampaikan. Jadi memang belum ada pergerakan yang bagaimana, dia masih satu aja ya. Jadi masih menunggulah untuk konfirmasi dan nge-reach ke beberapa target area yang tadi sudah saya sampaikan. Dan tentunya kalian bisa analisa kembali biar lebih mantap lagi untuk mengambil keputusan, ataupun yang masih mau wait and see juga nggak masalah ya, keputusan di tangan kalian masing-masing kembali. Sekali lagi itu aja bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan happy weekend, salam profit.